kita mulai kegiatan, izin untuk berpantun Bapak Ibu ya, karena budaya pantun di Palembang ini sebenarnya harus dilestarikan. Jangan membantah kata orang tua. Membantah itu artinya tidak patuh. Izinkan kami membuka kegiatan kita dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semua. Khususnya pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat untuk dapat mengikuti kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 144 Palembang tentang modul 1.4 budaya positif. Salawat teriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita semua yang hadir adalah umat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Bapak Ibu, guru-guru hebat SD Negeri 144 Palembang, agar lebih bersemangat untuk pagi hari ini, kita ada ice breaking sedikit sebelum memulai kegiatan. Bapak Ibu bisa tetap Bapak sambil duduk, Bapak Ibu boleh. Ya, kita lakukan tepuk gerak. Jadi tepuk satu nanti saya contohkan. Jadi tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Nah gitu Pak. Tepuk 5. Ya bisa Bapak Ibu? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Wah hebat, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya, lebih bersemangat untuk pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya ada satu pantun lagi nih. Si Ani di teleponnya tidak aktif. Ternyata ya di atas meja. Izinkan kami menyampaikan materi tentang budaya positif. Semoga nanti bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, hari ini judul kita kegiatannya itu penyebaran pemahaman, diseminasi kepada rekan guru di SD 144 Palembang, modul 1.4 budaya positif. Ini merupakan satu dari serangkaian kegiatan Bapak Ibu dari kami calon guru penggerak angkatan 10, yaitu hari ini kami masuk di modul 1.4. Ini untuk melakukan aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu berupa penyebaran pemahaman atau diseminasi kepada rekan guru di SD 144 Palembang tentang modul 1.4 budaya positif. Adapun materi yang kami terima tentu banyak sekali dan insya Allah akan kami sampaikan di antaranya yang insya Allah nanti juga akan diharapkan dapat diterapkan di kegiatan kita selanjutnya Bapak Ibu. Nah, salam dan bahagia untuk semua. Perkenalkan, saya Rina Apriana SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 144 Palembang. Dengan Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Hasan Jumardi SPD MM dan Ibu pengajar praktik kami Ibu Rananda Vinsia SPD GR MSI. Selanjutnya, nah, adapun dalam budaya positif dalam modul 1.4 ada konsep-konsep inti yang akan dijelaskan Bapak Ibu semua, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol atau restitusinya, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah,
konsep-konsep inilah yang nanti harus kita pahami, harus kita resapi, dan nanti akan kita laksanakan dalam perwujudan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam apa itu definisi budaya positif, kira-kira kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Bisa contoh, bisa arti, dan sebagainya. Kira-kira, kalau Pak Andre, kira-kira kalau tersirat kata budaya positif, nah menurut Pak Andre itu kebiasaan yang baik. Selain itu ada pendapat lain selain Pak Andre sampaikan tadi? Bisa berupa contoh Bapak Ibu langsung. Ibu Leni kira-kira boleh? Datang tepat waktu termasuk budaya positif. Apalagi bisa kasih contoh Ibu? Ibu mana? Iya, mengucapkan salam ketika kita mau masuk ruangan, memulai sesuatu, ya, atau itu merupakan budaya positif. Nah, jadi kita sebenarnya di sini, alhamdulillah, kalau di SD 144 Palembang, kita secara tidak langsung itu sudah menerapkan sebenarnya budaya positif. Ya, tetapi akan lebih ditegaskan apabila kita tahu konsepnya Bapak Ibu. Seperti apa budaya positif itu? Jadi seperti yang Bapak Andre katakan, ya, Bu Leni, Bu Manaria, dan Bapak Ibu lainnya di pemikirannya bahwa kita sudah paham tentang budaya positif itu. Itu sudah semuanya sudah benar. Jadi budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai, kebiasaan, atau keyakinan universal yang berpihak pada murid yang bisa diterapkan di kelas, di sekolah, di rumah, dan lingkungan lainnya. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, seperti kita ketahui Bapak Ibu, kita kan punya visi, guru pun punya visi. Nah, apa tujuannya itu? Yaitu akan bernilai adanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang nanti bagaimana kita bisa terapkan sebagai bagian dari budaya positif. Nah, salah satunya nanti ditunjukkan bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, kalau profil pelajar Pancasila mungkin Bapak Ibu kita tidak asing mendengar kata ini. Nah, dimensinya ada berapa kira-kira Bapak Ibu yang Ibu ingat? Ada berapa? 6, ya betul sekali. 6. Ya, masih ingat? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. 5, boleh kreatif, bernalar kritis atau kreatif. Nah, saya lihat di sini juga di SD 144 Palembang sebenarnya profil pelajar Pancasila juga kita terapkan, ya. Tapi ada baiknya kita mengingatkan kembali. Nah, melalui yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak, biasanya profil pelajar Pancasila agar mereka lebih mudah mengingat, kita sampaikan melalui lagu, melalui gerakan. Bapak Ibu ya, bisa bantu saya Bapak Ibu berdiri, kita menyanyikan lagu profil Pancasila yang biasa kita sampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu mohon berdiri. Kita pakai gerakan Bapak Ibu biar lebih bersemangat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu salah satu bagian trik kita bagaimana kita mengingatkan terlebih dahulu, ya, yang termasuk dalam dimensi profil pelajar Pancasila kepada anak didik kita. Nah, selanjutnya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
diharapkan. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti yang saya sebutkan tadi, seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, kita awali dengan konsep yang pertama Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar. Dalam proses pembelajaran tentunya penerapan budaya positif harus berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau kita sekarang harus mengubah mindset kita, paradigma yang lama di mana guru itu menjadi center dalam pembelajaran, artinya teacher center. Kita hanya menyampaikan pembelajaran, berfokus pada guru dengan metode ceramah, langsung memberikan penugasan, anak mengerjakan. Itu paradigma lama Bapak Ibu yang harus kita ubah. Jadi kita sekarang berfokusnya kepada student center atau berpihak pada murid. Jadi kita mengenali karakter murid, kebutuhan murid, ya. Jadi kita memberikan pembelajaran yang tentunya berpihak kepada murid. Jadi bisa melalui pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan, yang inovatif, kemudian sesuai dengan kebutuhan murid Bapak Ibu semua. Nah, itu berkaitan dengan konsep ini. Jadi kita ubah mindset kita dari teacher center menjadi student center. Lanjut lagi. Di konsep yang kedua ada disiplin positif. Kalau tadi kan budaya positifnya, berarti kebiasaan-kebiasaan yang positif. Disiplin positif, ketika mendengar kata disiplin, kita selalu mengatakan disiplin, disiplin, disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang melintas di pikiran Anda? Nah, mungkin Bapak Ibu kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin ini dengan tata tertib, aturan, ya, teratur. Yang namanya aturan teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi dituntut disiplin itu kita mematuhi aturan. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau tidak disiplin diberi hukuman, seperti itu. Kalau melanggar diberi hukuman. Padahal itu sebenarnya berbeda Bapak Ibu. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalaupun perlu tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, mungkin kita sudah kebablasan selama ini Bapak Ibu. Ya, disiplin kita artikan dengan hukuman. Membuat anak disiplin kita berikan hukuman. Nah, padahal tekniknya tidak seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan di slide berikutnya nanti. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, yang beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya Bapak Ibu, anak tadi disiplin bukan karena hukuman, takut hukuman, tetapi harus berdasar dalam kesadaran motivasi internal. Ya, jadi pada saat dia mau ke sekolah itu bukan karena dia merasa takut dihukum nanti oleh Bapak Ibu guru, jadi datang lebih awal, tapi harus berubah di mindsetnya bahwa itu tanggung jawabnya, kesadaran baginya. Jadi dengan sendiri menjadi suatu kebiasaan nanti, budaya yang positif untuk dijalankan. Kemudian jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau adanya motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita yang dari eksternal itu mengingatkan, ya. Tetapi yang lebih utama itu dia berdasar dari diri. Seperti kita Bapak Ibu, pada saat kita menjalankan kewajiban kita buru-buru mau pinjam. Kita jalan pinjamnya di SD kita berapa Bu Mana?
6.40 berarti buru-buru semaksimal mungkin kondisikan kita tidak sampai lebih dari 6.40. Itu dengan sendiri bukan karena kita mungkin tadi berpikir kalau aku udah pincer resikonya ini. Yang pasti ditegur oleh kepala sekolah, diingatkan. Tetapi sebenarnya jangan lagi kita berpikir takut akan hukuman tersebut. Tapi menjadi kewajiban kita sebagai guru, sebagai contoh teladan bagi murid kita. Kalau gurunya bela datang terlambat, bagaimana kalau kita mau mengingatkan murid kita? Ya, kalau kita memberikan contoh yang tidak baik. Lanjut. Sebelumnya disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak itu untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi disiplin itu ditumbuhkan dari motivasi internal. Nah ini Bapak Ibu mind map-nya kami di modul 1.4. Jadi kelihatannya ribet sekali. Dan ini memang harus kita pahami bahwa di dalam disiplin positif itu nanti adanya teori kontrol atau teori pilihan dari yang diajukan oleh ahli Dr. William Glasser. Nanti Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini maknanya sebenarnya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Menurut dia. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi nilai-nilai tadi berkait lagi. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan pasti ada tujuan. Nah ini ada namanya teori motivasi. Ada motivasi dalam diri. Nah teori motivasi saya katakan tadi ada yang dari ekstrinsik dari luar. Itu untuk pertama kenapa kita punya tujuan tadi menghindari hukuman. Kemudian kita mendapatkan imbalan, penghargaan, pujian itu yang eksternalnya. Kemudian yang termasuk motivasi intrinsik, kita menghargai diri sendiri. Itu yang utama, yang muncul. Jadi kita itu menghargai kita. Jadi aku datang terlambat, malu dengan diri sendiri. Jadi kita akan menghargai diri kita. Itu lebih baik apabila kita datangnya tepat waktu, contohnya. Seperti itu. Bukan karena hukuman, bukan karena paksaan, bukan karena adanya imbalan atau penghargaan. Selanjutnya, motivasi intrinsik itu berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang nanti kita tuangkan ke dalam keyakinan kelas Bapak Ibu. Selanjutnya ada model berpikir menang-menang. Kalau kita bilang itu win-win solution. Jadi kalau ada masalah, kita tidak boleh menyalahkan satu pihak, tetapi kita cari jalan tengah yang memberi solusi, dan yang diberi solusi ada jalan yang bisa dipecahkan Bapak Ibu. Jadi jalan tengahnya tentunya akan harus ada kolaborasi ya dan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini akan berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nanti saya jelaskan ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah yang mana nanti yang lebih baik dari kelima posisi kontrol ini yang seharusnya seorang guru miliki? Nah itu akan berkaitan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti saya jelaskan Bapak Ibu. Nah yang terakhir itu ada kebutuhan Bapak Ibu. Setiap orang itu melakukan sesuatu itu ada kebutuhan, ada dorongan dari dalam dirinya. Karena apa? Anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjudge salahnya, tetapi selidik dulu apa sih kebutuhannya itu sehingga dia melakukan tindakan itu. Ada orang ini karena merasa penguasaan, power, merasa sok kuasa, sok hebat semuanya. Kemudian ada orang karena butuh kasih sayang, ya, karena ingin diterima, diperhatikan. Itu bisa jadi motivasi dia melakukan sesuatu itu.
Bisa juga karena kesenangan saja, fun. Dan terakhir bisa karena pengen adanya kebebasan freedom, nggak mau dikekang seperti itu. Kita lanjut Bapak Ibu, nih motivasi perilaku manusia itu tadi saya katakan ada yang eksternal dan nah yang eksternal tadi karena kita itu ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti tadi Bapak Ibu, kalau kita datang terlambat, kita ke sekolah tepat waktu karena apa? Karena nanti ibu guru marah. Murid tadi kan, daripada dimarahi ibu guru, diocehin ibu guru, datang tepat waktu. Nah seperti itu alasannya. Ya, jadi itu salah sebenarnya. Hanya kita ingin menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, jadi guru yang berprestasi nomor 1 karena datangnya tepat waktu terus, lebih awal dari teman, dikasih penghargaan. Nah itu bagian sebenarnya penghargaan itu jangan menjadi fokus utama kita Bapak Ibu, tetapi tumbuhkanlah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai. Lain mengatakan hukuman konsekuensi. Harus tahu bedanya. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa. Sekarang sedang digaung-gaungkan konsekuensi. Nah sekarang hukuman itu Bapak Ibu tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya gini, pada saat mereka membuat kesalahan itu secara tiba-tiba, mereka datang terlambat, tiba-tiba hukuman bersifat satu arah, gurunya langsung marah. Kamu datang terlambat, sapu halaman atau berdiri di depan kelas, seperti itu. Itu mereka tidak tahu, pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan Bapak Ibu. Jadi hukuman yang diberikan itu mereka tidak tahu, guru yang merancang itu. Kemudian baik sebelum atas sudahnya hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Bisa dua hal Bapak Ibu, hukuman dia malu kan tidak masuk yang akan Ibu lakukan. Ditanya dulu kuat ya, kenapa terlambat nih, ada masalah atau tidak. Jadi tidak langsung memberikan hukuman, tetapi mungkin Bu Far juga akan menanyakan nanti yang keyakinan kelasnya Bu Far ya, yang mana keyakinan yang dilanggar itu. Nanti apa sih yang harus solusinya seperti apa? Salah satunya mungkin dengan yang konsekuensinya tadi seperti itu. Jadi konsekuensi itu Bapak Ibu sudah disepakati ya antara murid dan guru. Bentuk konsekuensi itu dibuat pihak guru atau sekolah. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman tadi, ya merasa mereka tidak nyaman, ya. Kemudian untuk jangka waktu yang pendek. Jadi pada saat dikasih konsekuensi, mereka misalnya terlambat masuk kelas, kita minta mereka berdiri, tetapi sambil menunggu selesainya pembacaan surat pendek seperti itu. Itu konsekuensi ya dari kesepakatan sekolah kita. Apabila melanggar itu keyakinan kelas kita ya disiplin waktu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Konsekuensi biasanya diberikan dari suatu data yang umumnya dapat diukur. Saya berapa kali ini sudah sering datang seperti itu Bapak Ibu. Nah dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau dikasih penghargaan pun bisa merupakan hukuman Bapak Ibu. Loh kok bisa? Satu, penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nanti artinya gini, pada saat kita diberikan penghargaan Bu, artinya ya kita ini terlena bahwasannya kalau misalnya kita tidak lagi diberikan penghargaan mungkin tidak akan melakukan itu lagi seperti itu. Jadi hanya dalam jangka waktu yang pendek penghargaan itu akan berpengaruh ke kita ya. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan yang kita berikan itu Bapak Ibu sebenarnya salah, kita sudah asumsi kita selama ini. Selama ini kita kasih penghargaan ke murid kita itu, kalau misalnya datang tepat waktu, nak nanti dalam 1 bulan ini siapa yang paling banyak diurutkan ke depan termasuk saya.
Dulunya ternyata salah. Begitu saya mempelajari modul 1.4 ini Bapak Ibu. Tadi karena maunya kita tadi kan mau menumbuhkan budaya positif tapi melalui penghargaan. Jadi penghargaan yang kita berikan tadi misalnya berupa kita kasih hadiah misalnya, tetapi dalam kalkulasi yang sudah kita lakukan misalnya siapa yang datang tepat waktu selama sebulan dihitung datanya seperti itu, oh ini menduduki posisi pertama, yang kedua itu kita kasih reward, kasih penghargaan. Ternyata itu salah Bapak Ibu, itu tidak efektif. Karena apa? Karena akan menyebabkan dia melakukan hal tersebut dikarenakan pengen dapat penghargaan saja. Nah, jadi bukan motivasi internalnya, tapi eksternalnya yang akhirnya tumbuh Bapak Ibu menjadi kebiasaan. Karena anak-anak ini kan, apalagi anak SD, wah bukan dapat hadiah, tidak dapat cepat. Nah, setiap hari berebut-rebut. Ternyata itu salah penerapan seperti itu. Kedua, penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya apa? Misalnya, kita tadi kan mau kasih dia penghargaan ke anak, biar dia disiplin datang tepat waktu. Tapi anak nanti tidak jujur akhirnya dengan guru bahwasannya saya itu bukan karena saya mau bertanggung jawab loh, tapi sebenarnya karena saya mau dapat hadiah seperti itu. Merusak hubungan juga misalnya anak ini terus yang nanti misalnya dapat reward terus, kawannya nanti iri. Wah dia terus dapat, dikasih terus, nah memotivasi yang lain juga untuk ada kecemburuan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan, nah, sama seperti tadi bahwa kurang tepat jadinya kita memberikan penghargaan. Menurunkan kualitas, artinya gini, kalau orang tadi sebenarnya mampu berprestasi berdasarkan kualitas diri, tetapi karena semata-mata akhirnya karena ingin mengejar penghargaan, yang dikejarnya kualitas sebenarnya itu yang sebenarnya dia mampu tanpa ada penghargaan pun sebenarnya. Karena terbesit dalam otak cuma untuk mengejar penghargaan, akhirnya dia menurunkan kualitas diri dia. Ya, padahal tanpa dikasih penghargaan dia pun mampu. Kemudian mematikan kreativitas. Tidak kreatif jadinya kalau sekedar kita batasi dengan penghargaan saja. Penghargaan menghukum tentu. Nah, tapi kalau misalnya motivasi dalam diri muncul intrinsik, maka tidak akan lagi dihukum oleh penghargaan. Lanjut. Jadi apa yang sebaiknya Bapak Ibu kita lakukan? Apakah kita tidak boleh memberikan penghargaan kepada anak? Boleh Bapak Ibu, tetapi dengan maksud tetap tumbuh motivasi internal yang merubah kebiasaan dia. Jadi kita konfirmasikan kepada mereka. Kita benar-benar ingatkan, menanamkan pemahaman, bukan karena Ibu Rina kasih hadiah loh. Tetapi kalau Ibu Rina tidak lagi memberikan hadiah, apakah kamu akan tetap melakukan hal yang sama? Ya, jadi Bapak Ibu penghargaan juga jangan berupa benda konkret. Kita bisa kasihkan pujian, kita bisa kasih boleh stiker boleh, ya. Tetapi itu tadi dengan maksud memunculkan motivasi itu, tiba-tiba sewaktu-waktu kita hilangkan penghargaan tersebut. Apakah akan tetap tertanam pada anak tersebut untuk datang tepat waktu Bapak Ibu? Sekali-sekali, walaupun kita kasih pujian, pada saat tertentu kita tidak berikan, apakah hilang motivasi tersebut? Kalau dia hilang berarti semata-mata karena dia penghargaan seperti itu. Itu yang harus kita hilangkan. Jadi motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka
Boleh. Coba Ibu Pon, bisa Bu Pon maju ke depan Bu Pon. Ibu Pon mau tunjuk siapa Bu Pon? Yang Ibu inginkan, Ibu Asna kan? Boleh Bu Asna, silakan masuk Bu Asna. Maju Bu Asna. Ya. Ini kita sampel dulu ya Bapak Ibu. Kita tidak usah menyobek secari kertas atau apapun Bapak. Di genggaman tangan Ibu. Usahakan Bu Asna, pakai rayuan mau Bu Asna. Coba buka lah. Buka atau tidak? Buka lah. Rasa kritiki. Saya kritiki. Buka. Halus nih dikritiki. Buka lah. Tapi tak mau. Kita tidak mau. Kiri-kiri cek dah. Keluar di Pon. Lanjut nah. Alisnya Bu Asna ya. Tak mau. Buka. Kalau tidak buka, nanti mendapatkan apa? Diancam nih, diancam. Diancam ya. Iya. Oke. Nggak mau. Oke. Ya kasih tepuk tangan nih dengan Ibu Pon dan Ibu Asna. Terima kasih Bu. Tadi Ibu Pon sudah menggenggam tangannya sekuat tenaga. Ibu Pon menganggap ada sesuatu berharga. Nah, kira-kira alasan Bu Pon tadi hanya sebatas itu kan? Ada lagi apa Bu Pon kira-kira? Teguh. Wah, Bu Pon ini punya keinginan teguh. Pokoknya privacy nih katanya. Tidak bisa dikasihkan ke orang lain ini. Nah, Ibu Asna tadi dari yang halus, kritik, tidak bisa. Agak diancam-ancam, pakai ancam, tidak bisa. Nah, sekarang kesimpulannya dari apa yang sudah kita lakukan ini, Bapak Ibu ya, kira-kira menurut Bapak Ibu, kontrol itu ada di siapa? Di diri kita sendiri. Dalam hal ini tadi antara Bu Asna dengan Ibu Ponija siapa Bu Lisa? Punya kontrol. Bu Ponija, betul sekali Bu Lisa. Karena Bu Ponija yang pegang yang berharga itu, menurut Bu Ponija ini berharga bagi saya. Biarpun mau dirayu bagaimanapun, mau diancam bagaimanapun, yang kontrol kan Bu Pon. Kalau Bu Hana hanya menjalani kewajiban untuk merayunya saja. Kalau kontrolnya kan tergantung nanti kekuatannya tadi dari Bu Ponija, mau dipertahankan atau dikasihkan. Itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita pun dengan siswa kita sebenarnya tidak bisa mengontrol, mengendalikan kontrol siswa. Kita tidak bisa memaksakan siswa itu seperti ini. Cuma mereka itu kan punya keyakinan nih, seperti itu. Kalau sesuatu itu sudah diyakini, makanya kita masukkan nilai-nilai kebajikan tadi. Kalau sudah menjadi suatu keyakinan di dalam diri mereka, mereka tahu kewajiban itu walaupun nanti diraih oleh temannya, saya datang sekolah. Dia tetap tidak mau karena keyakinan dalam diri dia, saya harus bertanggung jawab, saya mau jadi siswa yang baik, menghargai diri sendiri. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kontrol itu ada di diri kita. Nah, menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori tadi, kemudian ada berkembang dinamakan choice theory, itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kita ini Bu, ilusi guru mengontrol murid tadi. Kita berpikir kita bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya yang mengontrol itu murid kita sendiri. Kita memaksa dengan berbagai cara, dia akan menuruti, tetapi itu dalam jangka waktu yang pendek. Ya, mungkin kalau kita tidak, dia tidak akan lagi bisa kita kontrol seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Tidak Bapak Ibu. Woi nak, kau nih salahnya sudah baca ini terus. Ya kita tadi buat dia, apalah kira-kira? Kesian tak dengan ibu nih? Ibu nih kenapa kepala sekolah? Dia tadi merasa bersalah, kesian ibu Rina kenapa kepala sekolah? Ya, tetapi itu tidak menjadikan miskonsepsi bahwa itu tidak akan menentukan teori walaupun dengan rayuan gitu tadi ya, memelas dengan anakku biar dituruti, tapi tidak akan menjadi jangka waktu yang lama. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu tadi Bapak Ibu, penghargaan itu tidak akan selalu efektif, ya.
Jadi ada waktu-waktunya saja, tidak harus seluruh penguatan itu akan menjadi efektif. Karena apa? Kalau dipuji terus, nanti pada saat dia tidak mendapatkan itu, ya dia menjadi anak yang gagal nanti, seperti itu Bapak Ibu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Aku nilai tua, ibu nilai tua dari karena tidak bisa Bapak Ibu kita memaksa, ya karena anak juga harus merdeka, ya. Tetapi mungkin kita harus mengarahkan seperti itu. Nah, sekarang ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Posisi kontrol seorang guru, kita ini masuk di mana kira-kira? Di penghukumkah? Di pembuat rasa bersalah? Di menjadi teman, menjadi pemantau, atau menjadi manajer? Nah, Ibu Vina menjadi apa Bu? Teman, kata Ibu Vina. Boleh. Bu Leli kira-kira mau pilih yang mana Bu? Kalau disuruh pilih nih Bu, jadi teman Bu Leli. Kalau Ibu Yuli sama jadi teman, karena Ibu Yuli ini apalagi kelas 1, ya mau menjadikan anak itu bagian dari teman yang dekat dengan anak. Kalau Pak Andre, kira-kira kalau posisi Pak Andre di 5 pilihan ini menjadi teman. Sekarang ini Bapak Ibu, kita jelaskan dulu. Penghukum ini Bapak Ibu yang selalu memberikan hukuman tanpa mengetahui sebabnya terlebih dahulu. Datang terlambat langsung kasih hukuman. Datang terlambat, tak kerja itu kan langsung kasih hukuman. Tanpa tahu dulu alasan anak itu ngapa tidak kerja bertugas. Kenapa datang terlambat hari itu seperti itu? Penghukum itu Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah selalu menegaskan seolah-olah itu anak itu akan menjadi bersalah terus. Kamu ini ya dikit-dikit diraih seperti itu. Tidak menjaga tugas, tengok kawan yang lain menjaga tugas, ya benar. Kalau Bu, tapi hanya sebatas dia merasa bersalah, tapi nanti akan mengulang lagi Bapak Ibu. Itu membuat dia memelas gitu. Ini memang kadang tidak bisa kuat, kadang lagi merayu dengan anaknya tadi ya di Ibu. Kalau kita bahas Palembang Bapak Ibu ya. Kemudian dari cara kita menerapkan segitiga restitusi. Jadi validasi. Nah, murid diberikan pertanyaan nanti Bapak ya, Bapak Ibu. Nah ini contoh kasus. Kasus 1. Andin, seorang murid perempuan yang merasa tidak terima hasil pekerjaannya selalu dicontek oleh seorang temannya. Dia marah dan tidak dapat mengendalikan emosi. Ini contohnya Bapak Ibu. Saya tadi malam-malam saya lempar bukunya, terus tanpa sengaja saya itu buat meja Bu. Pasti ada alasannya itu Bu. Ya, ini orang Bu, saya kan capek-capek mengerjakan juga. Dia memanggil saya hanya saja, tanpa satu pendapat Bu. Ya wajar kalau memang. Tapi Bu Ina sudah sangat menghargai karena Anda tidak melakukan hal yang buruk lagi. Misalnya seperti memukul atau melukai itu tidak boleh ya Bu. Menggerak meja, lempar buku itu sebenarnya sudah tidak boleh. Kira-kira apakah tindakan ini itu sudah sesuai dengan yang dilakukan? Tidak Bu. Yang apa yang berada di sedang anak-anak? Menghormati sesamanya. Menghormati sama teman penting tidak ya? Sangat penting Bu. Nah, kalau menghormati teman itu sudah sangat penting, dan kira-kira apa yang kira-kira akan dilakukan apabila nanti ada masa kesal? Saya akan lebih bersabar untuk menahan emosi. Bagaimana caranya? Saya akan lebih bersabar dan mengganti buku pilihan yang mulai merasakan. Kasus. Jadi Bapak Ibu validasi dulu, stabilkan dulu, menstabilkan identitas dulu. Jadi pada satu, misalnya anak datang terlambat,
Kira-kira yang saya ibu panggil kenapa ya nak? Udah tahu bu. Kira-kira pagi tadi datang jam berapa? Jam 7 kan katanya. Nah kalau sekolah kita masuk jam berapa? Disadarkan dulu 6.40, artinya terlambat. Nah kalau terlambat, iya bu, terlambat bu. Nah divalidasi kemudian bu. Kenapa? Mengapa? Bagaimana? Seperti itu Bapak Ibu. Divalidasi. Kemudian baru kita carikan menanyakan keyakinan. Keyakinannya kelasnya itu kira-kira menurut yang dilanggar apa? Oh bu, disiplin bu. Kenapa? Karena kan kalau melanggar berarti tidak disiplin. Harusnya apa nak? Ya datang terlambat. Kalau seperti itu solusinya seperti apa? Ya datang terlambat, tidak boleh lagi bu. Caranya, tidak boleh bangun kesiangan, tidak boleh begadang, ada yang main HP sampai malam. Jadi ditanyakan keyakinan pelanggar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti kita itu membuat drama pada anak tersebut. Ya tetapi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu posisi kontrol. Jadi jangan langsung menghukum buat dia bersalah karena akan berakibat fatal bagi mereka. Tapi kalau itu dia kesalahannya memang berarti aku ini tidak boleh ini. Dia yang menemukan solusi itu. Nah kesimpulannya apa Bapak Ibu? Bahwasanya dalam budaya positif itu kalau menurut filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapaian tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Dan kesimpulan berikutnya, menurut nilai dan peran guru penggerak, budaya positif itu dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Dan terakhir, budaya positif itu merupakan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu materi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Semoga seperti pantun kami tadi Bapak Ibu dapat kita terapkan di sekolah kita, khususkan bagi Bapak Ibu di lingkungan kelas kita dulu secara global kemudian menyebar. Jadi kewajiban ini bukan cuma guru dan murid tapi seluruh warga sekolah. Jika perlu kita rangkul orang tua berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk perwujudan budaya positif. Semoga pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan berkah bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat menjalankan tugas sebagai pendidik dan sebagai manajer bagi murid-muridnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Pada Allah saya senantiasa mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Din? Baik, Bu. Din, Ibu Rina dengar-dengar tadi Andin marah-marah ya. Kenapa sayang? Ya, habis kesel sih, Bu, dengan si Julian. Kok kenapa kesal dengan dia? Julian itu selalu mencontek tugas-tugas yang sudah aku kerjakan, Bu. Apalagi tadi dia memaksa ingin menyalin PR-ku. Kalau Andin marah, mungkin Ibu Rina juga akan sama ya seperti Andin kalau ada di posisinya Andin. Ya, Bu. Jadi apa yang sudah Andin lakukan kepada Julian? Saya tadi marah-marah, saya lempar bukunya, terus tanpa sengaja saya gebrak mejanya, Bu. Pasti ada alasannya itu, Din. Ya, iyalah, Bu, saya kan capek-capek mengerjakan tugas, dia mencontek seenaknya saja, tanpa sama pengawalanku. Apa? Ya wajar kalau Andin marah. Tetapi Ibu Rina sudah sangat menghargai karena Andin tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalnya seperti memukul atau melukai itu tidak boleh ya, Andin. Ya, Mengebrak meja, melempar buku pun itu sebenarnya sudah tidak boleh. ya, Bu. Ya, kira-kira apakah tindakan Andin itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Nak? Tidak, Bu. Bagian keyakinan kelas apa yang kira-kira sudah Andin melanggar? Menghormati sesama teman, Bu. Menghormati sama teman penting tidak bagi Andin? Sangat penting, Bu. Nah, kalau menghormati teman itu sudah sangat penting, jadi keyakinan apa yang kira-kira akan Andin lakukan apabila Andin akan merasa kesal gitu? Saya akan lebih bersabar untuk menahan emosi. Bagaimana caranya? Saya akan lebih bersabar dan mengganti buku Julian yang robek karena saya lempar. Selain itu, apabila ada teman yang mencontek, saya akan lapor ke Ibu Rina saja. Oke, bagus. Apa yang sudah Andin lakukan, tindakannya itu sudah sangat tepat. Ya, Andin sudah bertanggung jawab untuk nantinya mengganti buku Julian yang sudah robek tadi ya. Kemudian juga Andin harus memang melaporkan kepada guru, jadi jangan emosi ya. Terima kasih, Bu. Nanti biarkan dari tugas ibu untuk mengingatkan teman-teman yang memang mencontek tersebut. Oke? Baik, Bu. Iya, terus tetap semangat ya, jangan marah-marah ya, Nak ya. Oke, terima kasih Andin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andin Alicia dari kelas 5A. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Ina karena bersabar dan untuk menahan emosi tingkah laku teman sekelas saya karena menyontek dengan saya. Saya sangat senang berdiskusi dengan Bu Ina. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira kamu tidak perasaan kenapa Bu Rina panggil ke ruangan ini? Tidak tahu, Bu. Kalau tidak tahu, Kenzi pagi-tadi datang jam berapa ke sekolah? Pukul 7, Bu. Pukul 7. Seharusnya kalau sekolah kita masuk pukul berapa? Pukul 6.40, Bu. Mestinya seperti apa? Saya terlambat, Bu. Saya diminta dari tiket untuk berdiri di halaman sekolah, Bu. Sebenarnya kalau membuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi ya Kenzi ya. Tetapi hal yang lebih penting itu bagaimana kita mau memperbaikinya dan tidak untuk mengulanginya lagi. Setuju tidak Kenzi? Ini sudah berapa kali sih datang terlambat? Nah, kira-kira mengapa Kenzi itu datang terlambatnya? Karena saya HP sampai malam. Nah, jadi kurang tidur karena main HP sampai larut malam. Apakah tindakan Kenzi itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Kalau begitu keyakinan kelas yang mana yang kira-kira Kenzi sudah langgar? Tepat waktu, Bu. Nah, datang tepat waktu itu apakah itu sangat penting? Mengapa penting menurut Kenzi? Agar lebih disiplin dan menghargai waktu. Nah, betul sekali Kenzi. Selain menghargai waktu, kita juga menghargai orang lain, Nak ya, karena kita membuat kesepakatan itu kan bersama, Nak ya. Selain itu, Kenzi akan lebih bertanggung jawab ya. Ya, Bu, saya menyesal. Apa yang akan Kenzi lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya tidak akan menggunakan main HP lagi. Nah, betul sekali. Nanti Kenzi sudah bagus itu tindakannya. Nanti Bu Rina akan bekerja sama juga dengan orang tuanya Kenzi agar mengingatkan Kenzi untuk tidak main HP sehingga Kenzi tidak akan terlambat. Oke? Terima kasih. Oke, siap. Oke, terima kasih Kenzi. Silakan ya ke ruangan kembali.
saya Kenzi, kelas 5A. Terima kasih Bu Rena, saya senang telah diajak berdiskusi agar saya disiplin dan tidak terlambat lagi. Dengan demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.